Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Tama TV yang berbahagia, izinkan saya di sini akan menerangkan sedikit tentang 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat, di mana zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Setiap orang Islam wajib menunaikan zakat, di mana zakat itu bisa berupa zakat dalam harta yang dimiliki jika hartanya itu sudah memenuhi nisab, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk para hamba sahaya, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari surat tersebut bisa disimpulkan bahwa ada 8 golongan yang wajib menerima zakat dari semua kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama itu ada fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah besar seperti sakit dan seterusnya. Yang kedua ada miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagai contoh, dia mungkin bekerja sehari mendapatkan Rp50.000, sedangkan untuk kebutuhannya itu lebih dari penghasilannya di hari itu. Yang selanjutnya itu ada rikob atau biasa disebut hamba sahaya. Kalau di sini rikob itu adalah orang-orang yang bekerja tapi tanpa mendapatkan penghasilan, atau istilahnya itu budak. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Selanjutnya itu ada horim. Horim itu orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya. Di dalam Islam, ketika kita melihat orang kaya dapat zakat, dapat menerima santunan zakat, itu bukan berarti dia tidak bisa mendapat zakat karena dia orang kaya. Bukan, dia mungkin orang kaya tapi dia ternyata punya hutang yang harus dia lunasi. Itulah disebut horim. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Kenapa mu'alaf ini mempunyai hak untuk menerima zakat? Karena ini bukti bahwa umat Islam itu memiliki rasa solidaritas yang tinggi, sehingga siapapun atau bahkan orang yang baru masuk Islam pun dia berhak menerima zakat. Selanjutnya itu ada fisabilillah, yaitu pejuang agama Allah. Mungkin kalau zaman dahulu fisabilillah ini bisa diartikan sebagai orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Tapi untuk saat ini fisabilillah itu bisa meliputi guru ngaji, imam masjid, imam musola, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh memindset bahwa pejuang agama Allah itu adalah orang-orang yang berperang melawan kaum kafir. Yang selanjutnya itu ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Ini juga ada sedikit
kriterianya. Tidak semua orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh itu berhak menerima zakat. Orang yang berhak sebagai Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh untuk agama Allah. Ya. Tidak semuanya dapat menerima. Yang selanjutnya itu ada amil. Amil yaitu orang yang menyalurkan zakat. Di mana kalau di sini tidak semua orang dapat dikatakan sebagai amil. Amil itu adalah yang memberi atau menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Amil itu bukan berarti dia itu guru ngaji, dia itu guru agama dan lain-lain, karena itu masih masuk fisabilillah. Amil ini orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau oleh badan zakat untuk menyalurkan zakatnya. Dengan zakat mustahik menjadi berdaya dan mendapatkan akses untuk kebutuhan yang layak, di mana orang yang harus menyalurkan zakat adalah orang yang sudah memenuhi nisab sebesar 2,5%. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan kultum ini banyak kekurangan, karena ketika banyak kekurangan itu adalah milik saya, dan ketika banyak kelebihan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.